Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, pengajian malam Jumat malam ini masih akan melanjutkan uraian sebagai jawaban atau dalam rangka jawaban malam Jumat yang lalu, yaitu pertanyaan tentang tahlil. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang lama, kuno, antara yang setuju dan tidak, antara yang pro dan kontra. Tentunya masing-masing dengan alasannya. Saya ingin mengemukakan suatu wawasan, yaitu antara lain yang ditanyakan, apa dasarnya mayit diselamati telung dino, terus pitung dino, 60, gitu, 100, malah ada lagi 1000, gitu, atau 1 tahun yang disebut haul itu 1 tahun, maknanya itu tahun. Sebenarnya timbulnya perbedaan pendapat itu mempunyai latar belakang. Bukan hanya soal dalil-dalil, tapi sebenarnya karena orang Islam di Indonesia, terutama khususnya di tanah Jawa, ini hidup di satu negeri, Indonesia, yang negeri ini dulu sebelum Islam dikuasai atau sudah kuat pengaruh agama-agama sebelum Islam, yaitu agama Hindu, agama Buddha, malah jauh sebelum itu agama animisme. Yang ini sudah membaur menjadi satu dalam waktu yang lama, tentunya proses berabad-abad. Akhirnya unsur-unsur dari animisme, dari Hinduisme, dari Buddhisme ini sudah merupakan satu kejiwaan yang membudaya, atau sebutlah sudah menjadi kebudayaan Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sehingga sekalipun
datang agama baru, agama Kristen, agama Islam. Toh orang-orangnya yang masuk Kristen, yang masuk Islam itu tidak bisa melepaskan diri sama sekali 100% dari pengaruh tadi itu. Kebudayaan yang campuran dari unsur-unsur agama animisme, agama dinamisme, juga agama Buddhisme, terus Hinduisme, walhasil semua agama-agama yang sudah lebih 1000 tahun dipeluk oleh bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Nah ini orang Kristen maupun orang Islam di dalam hidupnya sehari-hari itu masih membawa pengaruh-pengaruh tadi. Sebab itu sudah merupakan tradisi, sudah merupakan adat istiadat yang turun temurun, ya termasuk selamatan itu loh, ya. Bukan saja cara berpakaian, tindak tanduk kita, kebiasaan kalau pindah rumah, bikin rumah, itu semua tidak lepas dari pengaruh-pengaruh pra-Islam, sebelum Islam. Jadi yang disebut kebudayaan atau yang disebut ya kalau cara di Jawa kejawen. Ya, kejawen itu apa? Nah, ini sudah pernah itu dipelajari, yang pokoknya ya tidak kurang lebih seperti yang saya terangkan itu, ya campuran itu sudah. Sebelum agama Kristen datang, sebelum agama Islam datang. Nah ini ada satu pikiran yang akhirnya pikiran itu merupakan gerakan untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh tadi itu. Kalau boleh saya pakai kata-kata istilah Islam yang rodok serem, jahiliyah. Istilah jahiliyah itu artinya masyarakat yang belum mendapat ya ini istilah untuk membedakan saja ini. Kalau zaman Islam itu, nah sebelumnya disebut jahiliyah. Itu istilah bukan hanya di tanah Arab itu, di mana-mana aja itu. Itu hanya istilah saja. Seolah-olah kalau jahiliyah itu masih gelap gitu loh. Kalau tidak Islam gitu. Jadi di sini di Indonesia, di tanah Jawa khususnya, ini ada pikiran. Yang pikiran itu akhirnya menjadi gerakan. Yang pokoknya orang Islam ini jangan sampai memakai atau terpengaruh oleh ini adat istiadat Jawa tadi itu. Ini satu hal, ya. Jadi menghadapi adat istiadat di tanah Jawa, ini ada yang ingin supaya bersih. Lalu maunya murni Islam, gitu, murni, semurni-murninya. Ini maunya. Terus ada lagi pihak lain. Pihak lain ini bertolak belakang atau yang berdampingan, yaitu pendapat
yang akhirnya ini juga merupakan gerakan yang ingin menjaga diri, menjaga kepribadian orang Islam, jangan kena pengaruh Barat. Sebab kenyataannya di sini ada pengaruh adat istiadat kejawen, ya, yang unsurnya itu dari macam-macam. Tapi di sini sekarang dengan kedatangan penjajah Belanda, maka dengan diam-diam kehidupan kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Islam ini berada di tengah-tengah antara dua kekuatan. Pengaruh adat istiadat, pengaruh peradaban, pengaruh kebudayaan, dua. Polanya dua. Nah, ini cuma saya mengatakan ada yang titik beratnya itu ngulon. Awas bahaya dari kulon. Nah, ini berdaki tidak boleh. Ada itu dulu itu begitu. Nek podo belondo dosa haram. Ya. Celonoan gak oleh, nganggo rok gak oleh. Ya, ini dianggap penetrasi kebudayaan asing dari Barat. Juga ada ulang tahun pakai lilin, oleh haram. Ini tidak asli Jawa, itu tidak asli ini. Di Islam juga ada itu, dalilnya apa itu? Mengadakan ulang tahun itu saya kira tidak ada sama sekali. Dalilnya kalau mau cari Quran dan hadis tidak ada. Tapi ini sudah umum sekarang ini. Cuma caranya lain-lain. Ono sing mahtaman Quran, ya. Ono sing itu pesta-pesta, dansa-dansa ada. Tapi pokoknya ulang tahun kan gitu toh. Nah, ini dua pendapat sih. Maunya baik, yaitu supaya kita ini Islamnya Islam yang murni gitu loh, ya, yang asli gitu, ya, tulen gitu. Nah, sekarang saya ingin membahas dari sini. Saya maaf ya, saya tidak menjawab langsung dulu pertanyaannya. Sebab ini latar belakangnya di sini perlu kita tahu, ya, supaya jawaban saya ini tidak hanya memuaskan penanya, tapi juga menjadi dasar dari kita semua, ya, wawasan umum ini. Yaitu pertanyaan begini. Ini saya mulai dari sini. Bagaimana pendirian Islam terhadap adat istiadat suatu bangsa? Pertanyaannya harus begitu. Ini saya kembali kepada pokok. Sebab ternyata yang memeluk Islam ini terdiri dari macam-macam, ya dah. Dari Persia ini dulu, dari Romawi, dari Arab, dari Abyssinia, Habasyah zaman Rasulullah ini, yaitu Afrika, lalu meluas sampai ke Irak, sampai ke Cina, ke Mongol, ya. Nah, sekarang sudah hampir merata ini semua benua, ya, itu sudah menerima Islam. Nah, padahal masing-masing bangsa yang memeluk Islam ini punya adat, punya kebudayaan, ya toh, sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya bertanya, apakah kedatangan Islam ini menghancurkan adat istiadat?
tidak mentolerir kebudayaan dari bangsa-bangsa yang masuk Islam. Bangsa Persia itu kebudayaannya lebih hebat, itu lebih tunggu itu dari Arab. Arab ini belakangan, ya kan? Romawi, Yunani, juga Cina, India, itu kebudayaannya sudah tinggi. Nah, ini bagaimana Islam menghadapi adat-adat. Apakah Islam apa? Hah? Apakah Islam ini anti adat kebudayaan suatu bangsa? Ini pertanyaan. Apakah mentolerir? Nah, ulama-ulama menyebut sesuatu yang belum atau tidak ada di zaman Nabi, ya, itu disebut bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak terdapat di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Nah, ini adat istiadat itu bisa juga dipandang dari sudut ini. Itu bid'ah. Jadi adat bangsa siapa saja yang di zaman Nabi tidak ada atau tidak ada dalil di dalam Quran hadis, itu bid'ah. Ada suatu hasil produk daripada pemikiran ahli hukum Islam atau fuqaha, dan ini sudah menjadi satu kaidah, satu ancer-ancer, satu kaidah hukum yang berbunyi ini: al-'adatu muhakkamah. Adat itu diperkokoh. Kono gini dibenarkan atas dasar musyawarah. Jadi adat suatu bangsa, satu kelompok itu kalau memang tidak berbahaya diterima, diperkokoh malah. Contohnya lagi, sebelum Islam datang, orang Mekah, orang Arab sudah mengerjakan haji. Sudah ada haji, sebelumnya Islam sudah ada haji. Keliling Ka'bah, tawaf, ada. Ini sudah merupakan tradisi turun-temurun ini, haji. Ini oleh Islam diterima, tapi diadakan perbaikan di sana sini. Jadi adat ini ada dua yang saya ingin terangkan ini. Jadi ada kaidah hukum al-'adatu muhakkamah. Kalau ada sesuatu pengeterapan hukum, ya ini harus begini. Sekarang kawin. Nek carane wong kene nek kawin ki piye? Ya jajak jarak, umpamane ya, jajak nggawa kembang, jajak nggawa ngene, dilunggune kuasi. Kalau sama tanya, apa ada dalilnya di dalam Quran dan hadis kemanten lungguh kuasi? Ada. Mamanya senggo janur kuning, ada itu? Enggak ada. Tukar cincin, ada? Enggak ada. Terus apa lagi? Itu ngidut apa itu? Ngidut apa? Telur, ada? Enggak ada.
itu semua termasuk apa? Adat istiadat. Sekarang saya tanya, dalile mana ini soal pakaian itu enggak ada. Di sana hanya ditentukan nutup aurat titik, gitu. Nah, bagaimana model pakaian? Apa ada ketentuan? Tidak ada. Apa model senggulo seperti orang Afrika itu, atau orang Burma, orang apa Thailand itu, malah koyok opong, atau seperti orang India pakai anu itu ada gitu, ya ada. Malah mau Jawa ini arep konsekuen nggak konsekuen. Kayak kopiah itu apa dikira itu Islam? Tidak. Itu kopiah itu kufiyah, berasal dari Kufah di Baghdad. Jadi pakaian ini dari Kufah itu menjadi kopiah, ya kufiyah. Jadi impor juga itu. Jadi untuk ini maka saya ingin menguraikan di sini tentang bid'ah. Bid'ah itu ini juga adat termasuk di sini. Apakah adat istiadat itu termasuk bid'ah apa tidak? Nah, di sini saya ingin membacakan satu kaidah, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasanya dijadikan pegangan itu untuk menolak termasuk itu yang saya tanyakan itu, ya, yaitu sabda Nabi begini: man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa, siapa yang membikin baru di amrina hadza, di dalam urusan kita ini, yaitu agama Islam, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripada Islam, bahwa raddun, maka itu ditolak. Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya. Sesuatu yang dibikin baru, model anyar, ya. Artinya yang di dalam zaman Nabi tidak ada, ya. Itu termasuk. Atau yang di dalam Quran, hadis tidak ada, maka itu raddun, ditolak. Ini ramai ini hadis ini menjadi pembicaraan topik. Ya apa ini maksudnya? Nah, akhirnya Imam Syafi'i, salah satu imam mujtahid, ahli hukum, sarjana hukum Islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut mazhab Syafi'i. Ini beliau mengatakan begini: ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaran wa huwa al-bid'atu ad-dallah, wa ma uhdisa min al-khairi wa lam yukhalif
syai'an min dzalik fa huwa al-bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin baru, model anyar, dan menyalahi kitab, menyalahi Quran, atau menyalahi hadis, sunnah, atau menyalahi ijma', kesepakatan para ulama mujtahidin, atau menyalahi asar itu dari sahabat, perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini, bahwa bid'atu dhallah itulah bid'ah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi. Tetapi apa yang dibikin baru yang berupa kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini, 4, bahwa bid'atul mahmudah itu bid'ah juga namanya, tapi baik, terpuji. Seorang imam ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati ashar. Bid'ah itu ada 5. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, dari timbul akhir-akhir, itu dibagi 5. 1 wajib, hukumnya wajib. Kok malah wajib? Nah, ini kaget nih. Ini satu kejutan ini. Ya. Kok wajib? Terus wa muharrama, haram. 3 makruh. Mustahabbah, sunat. Terakhir 5 mubah itu ya enggak makruh, enggak sunat, enggak wajib, enggak haram, netral. Lalu contohnya yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan, yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu enak zaman Nabi, enak. Tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu. Itu bid'ah tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang, itu bid'ah itu loh. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja nggak ada waktu itu. Apa ini harus ditolak? Malah tidak, menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya tabligh menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tabligh, dosa. Padahal untuk itu, kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat, ya juga hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram.
bid'ah yang haram. Itu menghias masjid. Masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung, pemandian akhirnya nanti seperti di Birsut itu nanti. Malah orang berenang, nyonya, wah, jadi menghias malahan. Tehel itu yang baik, polos. Jangan hias-hias kembang. Ini nak mau sembahyang bisa ngelamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah. Apa ada zaman Nabi bikin madrasah? Bikin pondok ada. Rumah yatim piatu ada. Bid'ah itu. Iya tapi sunat itu. Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu. Wala yakhuddu ala ta'amil apa? Itu apa? Miskin. Tidak itu yang wa ammal yatima wala taghar, jangan disentak. Loh masa ada yayasan yatim? Masa ada yayasan yatim? Ayo, mau ditolak? Nah, ini namanya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Nah, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada. Tidak ada. Tapi ini sunat. Sunat. Karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan, bid'ah. Mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, baik. Di mana diceritakan sejarah Nabi, di mana diadakan mamanya ngedung sedekah, ngedung pakaian, anak yatim, oh bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup, berarti umat Islam ini harus tapis. Tidak ada akulturasi. Padahal waja'alnakum qabailah itu. Syu'uba wa qabailah apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ya ini ta'arafu ini. Nah kalau kita itu menolak, pokok ini zaman Nabi orang enak kita mau, ya sudah tutupin jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Lah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis, sunnah. Atau bertentangan dengan ijma. Atau bertentangan dengan qiyas, analogi. Atau bertentangan dengan asar zaman sahabat. Sebagai contoh begini, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Ibu Aisyah setiap tahun satu kali mesti Kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Saben tahun satu kali pergi ke sana terus doa lama. Nah ini orang-orang yang suka hol-holan itu, haul-haul
Oh dapat hadis segini, wow citra-citra. Hol. Imam Tawus ini seorang tabi'in, dia mengatakan sahabat-sahabat, menurut beliau, saya cari mulai seminggu ini nggak dapat kitabnya yang menerangkan ini keserimpet entah hilang apa tidak ngerti, tergilah itu sudah karuan, kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada keterangan gitu. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu' yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir itu 7 hari berturut-turut. Jadi pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup 1 hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya, mungkin saya tidak tahu itu. Ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelannya kan? Besok paginya ditanyai lagi. Itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari. Terus diinterogasi, terus menerus CPN. Ya, yang tanya ini, kamu itu telur dari mana dulu itu ya? Itu semua sampai telur-telur diurus. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini saya selingi, beliau menerangkan, ini, luru, asal kon luru iki beres, interogasi lancar. Sembahyang 5 waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, running well. Iya, yang lain gampang, mudah. Tapi nek sembahyang sing goyang, nah itu rotor-rotor. Ini 40 hari. Terus menerus interogasi. Iya nek interogasi kan ditutup bareng ini. Itu. Ada yang kedua yaitu jangan berbuat zalim pada orang. 2 ini pokok masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong, ojo njupuk barangi wong, ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asas. Nah, hak-hak asasi orang lain jangan diganggu. Itu. Jadi kalau udah ada barangnya orang katut, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti, wah ini berat. Jadi 2 katanya Nabi, ya, soal ini, soal sholat dan soal segala. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah running well kan bisa beres. Ya wis gak apa-apa wis ya itu tekun kok oleh sembahyang temenan kok wis jangan wis. Nah, mungkin begitu ya. Yang jadi mungkin saja ini saya cuma ngawur ini ya ini. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak itu mana hadisnya itu mana marfu saya tidak usah dalil ya. Itu adab. Tidak. Saya jawab saya. Adab. Terus sekarang kamu tanya sama saya, apakah adab ini harus diberangus? Atau kita teliti? Kalau adab ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, apa kita terima?
Apa kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah kita sholat. Apa begitu? Ini harus konsekuen ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa apa juga harus ditolak? Ayo, adat Eropa coba digerayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang dirubah. Prince, itu kan niru-niru tank. Ya, Prince. Gaya nara-ara gitu. Hah? Bye. Ayo, hukumnya bye apa? Apa dah bid'ah itu? Hah? Malam. Padahal kita sudah ada assalamualaikum. Iya dah. Lah. Ini kalau kita menolak, jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mau adat siapapun yang tidak ada dalilnya. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa, gitu. Juga dari India. Padahal sini nyanyi India semua nih. Dangdut itu. Itu kesenian India itu. Malah ada yang tanya sama saya, Pak, itu samra-samra seperti kosida anak-anak ini, itu apa? Itu kan Arab, Pak? Ya. Iya, kenapa? Apa itu Islam? Wah, repot jawab. Tidak gampang loh jawab pun. Padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain. Ya Habibi, ya. Itu wahai kekasihku, oh cinta, sama. Sebab orang Arab menurut saya. Bedanya begitu. Isinya bodoh mawon. Oh, apalagi yang Umi Kulsum, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Oh, kadang-kadang porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamus dan orkes Melayu dan ini apa namanya? Orkes Barat itu apa namanya? Band. Ayo, apa bedanya? Ketikung podono, ayo. Gitar podo, ayo. Penyanyi ini podo. Modele nyanyi ini iya podo. Niat ini podo. Ayo. Saiki ya sing samra ya saiki menari-nari kae. Ayo saiki apane sing arep kok bedakno? Dino nek iki diterima nek iki kok ora. Ayo. Wah, lha iki berat. Mulane nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak atau menjadi ada baru loh. Adat yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, kok jaga selamatan kumpul-kumpul nyelameti, apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Loh kok iso diterobos Islam ini? Islam barang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya aja sudah gumun kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya, secara kultural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah cap Hindu, Buddha dan animis. Lah kok Islam bisa melebihi?
Itu sisi. Lu yang aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat. Set Islam itu. Ini kan gak ilang. Apa? Dunia apa kok singkok? Mandi men, apa disebut ini tah? Apa ilmu sihir ini? Malahan sekarang yang lebih mengherankan lagi, Islam sekarang merupakan mayoritas. Loh, cobalah dalam waktu yang pendek, Islam di sini ini berapa lamanya sih? Belum 1000 tahun. Padahal di sini sebelum Islam sudah 1000 tahun Hindu. Ya kok Islam dari mana? Nah, antara lain saya kira sampai sudah pernah dengar. Oleh karena Wali Songo di dalam mengadakan approach pendekatan itu mentolerir kebudayaan Jawa. Dia ikut nabuk leneng, nong, gitu. Malah ada yang bilang malah mengarang. Seperti Sunan Bonang itu pengarang lagu gamelan. Terus juga Sunan Kalijogo, iya toh? Terkenal itu. Ini saya tidak dongeng itu nanti mendok ini nanti sebenarnya. Malah dongeng wayang nanti saya. Hah? Tapi yang pokoknya Wali Songo itu pandai membaca pesisinya masyarakat. Wong Jawa iki seneng ini. Nah, tak Sugi Martabak terang menolak. Tapi tak cek apa itu? Gule apa? Lodeh. Wah, kayanane itu. Gitu. Jadi Wali Songo itu berhasil antara lain oleh karena caranya meng-approach itu begitu simple, begitu bijaksana, sehingga umpamanya ada sesajen, itu sudah lama itu sesajen di sawah, di sesajen ini gerombol-gerombol kumpul, katanya nyelameti ngalih omah atau sawah tandur apa itu banyak lah itu. Ini dibiarkan aja. Setelah mereka ini sudah bisa masjid syahadat, gitu, lama, terus diisi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kumpul cara Jawa, pancen adat itu. Apalagi itu berkat. Coba tanya hadisnya ada enggak berkat? Di janur kuning ada enggak? Gak ada, Pak. Mana di tanah Arab ada janur? Gak ada di sana. Korma ada. Kalau janur kuning, oh Jawa. Lah, ini berkatan tuh, buntel itu ya. Apa ini kita tolak karena tidak ada Quran dan hadisnya? Apa karena di zaman Nabi tidak ada? Jangankan zaman sekarang di Saudi Arabia ada ini. Di tanah Arab memang tidak ada janur kuning itu tidak ada. Nah, lalu pendapat yang merevisi pendapat yang tadi itu yang aku ini tak. Saya bisa menerima keterangan Bapak, cuma begini. Yang kami maksudkan itu, yang kita tolak itu, yaitu yang menyangkut ibadah. Gitu. Kalau mengenai urusan dunia, bebas. Nah, ini ada revisi atau apa revisi? Perbaikan dari pendapat tadi itu. Sebab tadi sesuatu yang tidak terdapat di zaman Nabi atau tidak ada dalil itu bid'ah. Kalau bid'ah itu dolalah, dan kalau dolalah benar. Itu banyak itu diucapkan. Dalilnya tadi itu yang saya baca sabda Nabi. Nah, ini sudah direvisi. Yang kita maksud yaitu di dalam soal ibadah. Tapi kalau di dalam soal-soal urusan duniawi, bank, namanya sirkulasi dagang, transaksi dagang bagaimana, apakah
ini itu ahli dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini yang dijadikan dalil. Kamu lebih ngerti urusan dunia. Jadi ini sudah ada revisi, ini sudah. Perkara ibadat itu strict, harus persis 100%. Kalau yang mengenai dunia, ini tidak apa-apa. Jadi saya kembali lagi, ini saya tidak ingin campur tangan urusan pembahasan hukum, ya. Cuma saya mencoba melihat dari keseluruhan. Ya. Sekarang soal tahlil. Apakah orang mati itu sudah putus sama sekali? Jelas tidak. Ini siapapun saya kira tidak bisa membantah. Kalau ada hadis, yang hadis itu rawahu Muslim. Jadi ini hadis sahih. Kuat. Yang mengatakan kalau orang itu sudah mati putus amalnya kecuali 3, kan gitu toh. Itu sudah terkenal ini, yaitu 1 shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus, wakaf atau wasiat, au ilmi yuntafa'u bih, atau dia punya tinggalan ilmu itu yang dia karang, atau dia mewakafkan kitab, atau dia mengajar sehingga banyak murid-muridnya. Yang murid-murid ini lalu mengerjakan ilmu yang diajarkan itu. Loh, ini sekalipun orangnya mati tidak putus, dia tetap dapat pahala. Iya dong? Ini wa ilmin au ilmin yuntafa'u bi, aw waladin salihin yad'u lahu, atau punya anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah mati. Ini mengalir itu. Ini hadis sahih ini. Saya kira ini siapapun, pihak yang manapun tidak bisa ini menolaknya. Sepakat semua bahwa 3 ini, sekalipun orangnya sudah mati, tetap mendapat pahala. Ya, shadaqatin jariyah, terus ilmu yuntafa'u bih, waladun salihin yad'u lahu. Kemudian timbul sekarang pertanyaan. Apakah pahala itu bisa disiram sirik kepada ini special? Nah ini, pahala itu bisa dikirim apa enggak? Loh, tadi itu Nabi mengatakan, ya persisnya ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Ini dikut ya, jadi saya baca ini, perlu dicocokkan apa betul. Dari keterangan atau sabda Nabi ini jelas bahwa kalau ada orang wakaf, langgar mamanya ya, bantu teselnya dari dia mati, selama tesel ini masih dipakai sembahyang, maka pahalanya itu dia dapat juga. Ini dari hadis ini tadi loh ya. Itu artinya sedekah itu sampai, pahalanya sampai. Apa dikirim apa tidak kirim tapi sampai, gitu. Juga doa anak, ya Allah ampunilah ayah saya,
sampai ini. Sampai. Nah kalau tidak, buat apa doa itu? Hah? Dan bisa juga berhasil itu. Ya Allah, ayah saya itu betapapun dia adalah orang yang mengabdi kepadamu 5 waktu. Perkara dosa yang lain saya mohon maaf. Bisa dimaaf, bisa dituruti oleh Tuhan. Ini berkat doanya anak, gitu. Jadi ini masalahnya timbul masalah apakah pahala itu bisa diberikan atau dikirimkan. Ini kalau anak, ya jelas bisa ini tadi, iya kan? Ilmu yang berkembang dan bermanfaat itu dapat pahala juga itu. Ya. Kalau ada murid diajari, ini ya. Bayang mau salah. Ini caranya tak uru. Mati, yang nyuruh itu mati. Yang anak ini yang diuru terus ngelakuin sholat duha, ini dapat pahala ini. Selama anak ini terus menerus sembahyang duha, itu dapat pahala karena dia yang menunjukkan. Ini hasil jeripayahnya ada ini. Jelas ini pahalanya ini dia dapat. Nah, sekarang saya ingin membacakan kutipan-kutipan. Ini komentar terserah kamu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita dari kabilah Juhainah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menghadap kepada Nabi, faqalat. Kemudian perempuan itu matur, Nabi, inna ummi nazarat, ibu saya nazar. Ngerti ya nazar itu? Sudah jadi cara Jawa nazar itu. Nazar itu apa? Berjanji sesuatu yang sebenarnya sudah mengikat dirinya. Dia nazarat anta hujjah. Dia nazar akan naik haji. Salam tahujjah, tapi dia belum sempat naik haji hatta matat, sampai kedahuluan dia mati. Ini laporannya wanita tadi, ya. Asa'ahujju anha, apakah saya wanita tadi, ya. Ini anaknya ini wanita ini. Apakah boleh saya haji mewakili dia atau menghajikan dia, boleh enggak saya? Menghajikan ibu saya yang tadinya nazar mau haji tapi tidak sempat mati. Ya saya anaknya, boleh enggak saya menghajikan? Qala, menjawab Nabi, na'am, hujji anha, ya hajilah kamu mewakili dia. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Ini selanjutkan sabda Nabi, akun tiqabi. Coba saya diberi pendapatmu ya. Bagaimana pendapatmu? Andai kata ibumu punya hutang, apakah kamu mau melunasi? Ini pertanyaan tapi tidak minta jawaban. Ini dulu. Haji. Ya. Itu utang itu. Dia sudah nazar wajib haji. Jadi ibunya ini sudah haji, tapi nazar mau haji. Jadi nazar itu ya sesuatu yang tidak wajib. Itu nazar. Tapi kalau wajib dinazari tidak boleh. Saya tak nazar mau sembahyang zuhur. Loh, ya enak apa nazar? Tidak bisa. Nazar itu sesuatu yang tidak wajib, itu boleh. Asal tidak dosa loh ya. Pokoknya mamanya barang sunat atau barang, saya nazar kalau saya sembuh
saya akan pergi ke anu, ini kan pergi ini kan tidak ada hukumnya. Tapi itu menjadi wajib kalau sudah nazar. Saya nazar. Nah, itu artinya wajib. Jadi ibu tadi itu sudah haji, ya. Cuma dia nazar haji lagi gitu. Haji kedua itu kan sunat. Nah, tapi karena nazar wajib, dia mati harus dibayar. Lalu yang membayar ini anaknya, anak perempuannya tadi itu yang tanya sama Nabi. Karena itu Nabi bersabda, hajilah atas nama dia, maksud dia. Bagaimana pendapatmu andai kata ibumu punya hutang? Kamu bayar enggak? Ini enggak dijawab, memang enggak perlu jawaban. Jelas ini ya. Akhirnya Nabi bersabda, penuhilah utang kepada Allah. Wallahu ahaqqu bil wafa. Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi. Kalau kita punya utang harus bayar. Ini rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Jadi sudah dikoreksi oleh Imam Bukhari. Satu. Jadi ini ada orang anaknya naik haji, ya, mewakili ibunya yang sudah meninggal. Nabi membolehkan, malah memerintahkan. Kemudian ada lagi. Ini saya baca aja dulu. Ini biar apa adanya. Ini faktual ini namanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas, kana al-Fadl, ada seorang sahabat namanya Fadl. Radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kanjeng Nabi itu bukan main. Seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau naik apa itu suka bonceng orang. Ini Fadl ini bukan bonceng unta nih kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi numpak unta, ini Fadl ini masih nom, itu menjaga ya. Ini sering bonceng. Faja'at imra'atun min Khas'am. Ada wanita dari Khas'am marga. Nah, ini Fadl yang di belakang peluru, ya malah se-6 ini, ya se-6. Kira-kira ya kurang lebih seumur Fuad inilah kira-kira. Lah ini Fadl, faja'ala al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Si Fadl ini ngelirik nama wedok mau, lah semua wedok itu malah belok. Jadi ini adu pandangan. Wah, lah itu. Jadi ini yang mandeng sana juga mandeng. Pas ketemu. Kanjeng Nabi tahu. Faja'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-Fadl ila as-sikk al-akhar. Ini mukanya Fadl yang di belakang dipindah oleh Nabi. Itu tidak oleh ngasih nama wedok mau, malah dia nak oleh Nabi. Sudah itu Faqala. Ini memang mau menghadap Nabi yang sedang naik onta ini, bonceng Fadl ini. Dan Fadl tengok-tengok begini aja, ambil kesempatan dia. Lalu ditarik oleh Nabi, mukanya itu dilihat sana. Akhirnya orang perempuan itu baru matur Faqalat. Inna faridatallahi adrakat abi syaihan kabira la yasbutu ala rahilah. Nabi, suatu kewajiban dari Allah sudah harus dikerjakan oleh ayah saya. Tapi ayah saya itu sangat tua, syaihan kabiran, sudah usianya sudah lanjut sekali. La yasbutu ala rahilah, beliau tak kuat naik itu. Numpak itu tidak kuat. Numpak onta apa lalu sudah naik saya tak kuat. Sang itu kuat.
asahhaju anhu, apakah saya boleh haji mewakili ayah saya yang sudah tidak kuat? Qala, Nabi jawab sambil naik, na'am, ya. Wa dzalika fi hajjatil wada', peristiwa ini terjadi pada waktu Nabi menunaikan haji wada', haji penghabisan. Ini hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bedanya dengan yang tadi nazar. Ya, yang tadi nazar. Kali ini enggak, memang kewajiban dia. Ini kata ayah. Tadi ibu nazar mau haji sunat, nazar jadi wajib, iya kan? Tapi mati. Nah ini enggak mati ini. Ayahnya itu masih hidup, cuma sudah tua sekali, enggak kuat sudah naik itu. Lalu ini perempuan, anaknya ini mau haji atas mewakili dia, boleh enggak? Dijawab oleh Nabi, na'am. Ya. Nah, ini hadis yang kedua. Sekarang ada hadis yang tidak ada sangkut paut, bukan anak, bukan ibu, bukan bapak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan. Nabi mendengar ada orang yaqulu, waktu haji itu ada orang haji, orang ya ayat labbaik an subruma, teriaknya labbaik an subruma. Nabi malah labbaik itu bacaan waktu di sana itu labbaik gitu loh, tapi diberi sambutan an subruma, atas nama Subruma. Terus kemudian Nabi menegur, qala man Subruma? Siapa Subruma itu? Kok labbaik an Subruma? Siapa Subruma? Qala akhun li, saudara saya, au qaribun li, keluarga saya, ya, family. Atau bisa juga teman. Akun itu bisa digunakan untuk saudara, keluarga, atau teman. Terus kalau Nabi bersabda, ahajjajta an nafsik, apa kamu sendiri sudah haji? Dirimu sendiri, atas namamu sendiri sudah haji atau belum? Ini belum dijawab. Kalau Nabi bersabda, hujja an nafsika thumma hujja an subruk. Kamu harus menghajikan dirimu dulu, sudah itu baru menghajikan subruma. Jadi artinya kalau ada orang pribadi itu ya menghajikan orang lain, ini harus haji dulu. Yang mau menghajikan ini jangan, saya daftar, sampean mau haji tidak bisa saya. Tapi sampean belum haji, nggak boleh. Lagi sempat anak saya itu di 3 juta saya itu, ya. Wah, ini nggak bisa. Jadi orang yang boleh menghajikan orang lain itu harus sudah haji. Nah, ini hadis yang ketiga. Ini jamnya mana? Yang tidak kan? Saya biar tahu ya. Loh, ini kok sudah malam ya? 11 ya. Sekarang saya mau tambahkan satu lagi. Ini terpaksa saya begini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna rajulan qala, dari sahabat Ibnu Abbas ada orang, tidak diterangkan siapa orang itu, orang mati, berkata pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat,
ibu saya sudah meninggal. Fayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah berguna kepada ibu saya yang meninggal kalau saya bersedekah atau untuk dia? Kalau saya sedekah untuk ibu saya sudah meninggal, apakah berguna kepada ibu saya sedekah saya ini? Qala na'am. Nabi menjawab ya. Qala, maka berkatalah si orang tadi, Nabi, kalau boleh kata Nabi, berguna kepada ibu saya, fa'inna makhrafat, fa'inna li makhrafat, saya tidak kebir, fa'ushiduka, saya minta disaksikan engkau ya Rasulullah, anni qad tasaddaqtu anha, saya sudah sedekah tersebut saya itu untuk ibu saya. Ini di hadapan Nabi. Jadi dia gembira, ya. Dia ada banyak kaya itu. Ini dia ingat ibunya. Ibunya itu ya maklum, anak yang rupanya anak yang baik ini, ya. Dia terkenal ibunya sudah meninggal. Ya, lalu ingin supaya ibunya itu mendapat pahala dan mendapat tambahan amal. Ya. Kebetulan saya, dia tanya sama Nabi, kalau saya sedekah, ya, sedekah kepada orang atas nama ibu, apa ibu saya ini dapat pahala gitu loh. Nabi jawab iya. Nah itu ketika kontak Nabi ketika saya punya kebun, itu akan saya sedekahkan atas nama ibu saya. Begitu kontak ya. Ini hadis rawahu Tirmidzi fi sahihihi. Nah, ini banyak hadis-hadis cerita ini yang pokoknya malah ada lagi Quran, ya, ini yang begini-begini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah sahabat-sahabat Nabi, mereka sama berdoa, wahai ya Tuhan kami, ampunilah buat kami sendiri dan untuk saudara-saudara kami yang sudah mendahului mati dengan membawa iman. Ini firman Allah mendoakan orang yang sudah mati. Jadi sedekah. Jadi begini, ibu, kesimpulan saya. Seperti yang saya terangkan malam Jumat yang lalu, ya. Kalau selamatan itu diambil dari uangnya yang mati, ya, atau diambilkan dari, ya itu keterangan saya, orang yang masih punya tanggungan hutang, ya kan, maka hukumnya haram. Jadi apa begitu dulu saya menjawab itu? Ya. Jadi saya sudah menerangkan. Pokoknya begini. Kalau ada orang mati, harta miliknya yang mati itu ya, itu harus dipersetujukan. Betul? Nomor satu, untuk menyelenggarakan penguburannya itu boleh diambilkan impor dari uang nama mayit, ya. Nomor dua, harus diurus utang. Kalau punya utang harus dibayar dulu. Juga kalau dia itu punya kewajiban zakat, ya, harus dikeluarkan dulu. Kalau sudah yang wajib-wajib itu juga, baru itu dua waris.
Kalau sudah waris, jatuh kepada anak, jatuh kepada istri, jatuh ini. Terus sekarang, ini kelanjutannya ya, umpama saya bertanya. Kemudian anak yang sudah menerima waris, ya, beli kambing, iya kan? Atau beli apa, sedekah lah. Untuk yang mati, boleh nggak ya? Hah? Boleh? Karena jadi ulama ya gitu. Artinya memang betul seperti peristiwa tadi itu, ya kan? Tapi asal uangnya anak ini, loh, ya. Sekarang yang kedua, kesimpulan yang kedua. Kalau ada orang mati, kemudian tetangga-tetangga bawa beras, bawa gula, bawa apakah sudah matang masakan atau mentah, lalu diberikan kepada yang kepaten. Boleh apa enggak ini? Sunat, malah itu perintah Nabi. Pada waktu sahabat Ja'far bin Abi Thalib meninggal, itu Nabi menyerukan, datanglah, berilah makanan sama Ali Ja'far. Ya, jadi nanti akan lihat keterangan saya malam Jumat yang lalu. Jadi kalau orang yang kepaten itu dibantu gotong royong dari tetangga, ya, ini memberatkan apa meringankan ini? Meringankan. Jadi ini 2, 3 kesimpulannya. Kalau orang itu yang kepaten di dalam selamatan atau kumpul-kumpul, ya, itu lalu bengak-bengok, gerak-geruk, terus ya macam-macam. Ya apa aku kok ditinggal isen, bagaimana ya? Atau terus teriak-teriak, kan mas, sampai ini yang mati. Kalau seeleng sampai nama, pokoknya api itu ditokno kabeh. Ya kok pun ditinggal langsung kalau tersimpan aja. Begitu itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Dengan pakai selamatan atau tidak selamatan boleh apa enggak? Enggak boleh, haram. Itu niyaha. Sekarang saya tanya lagi, kalau ada orang takziah bela sungkawa, itu menurut agama berapa hari? 3 hari. Ya kan? Sunat orang itu sampai 3, lebih dari 3 hari apa? Makruh. Jadi kalau sudah lewat, sudah hati mbak ini ulami aneh dari bela sungkawa, Masya Allah dia pasien masani ini kok hati. Ini jenenge ngotek apa? Ya, bukan macam turu, ngotek kremi gitu, kremi mati. Waras sudah terhibur, ditekani konco-konco selama 3 hari. Dirahapi lanang wedok. Hilang wis. Ya kok suri-suri kecil. Betul ini. Loh, kan itu mekreng ini ngocok ndak usah ono. Jangan tanya penyakitnya ya. Itu sakit apa mbak ini? Kok sama ini takut? Ini udah tinggi sakit ini. Namanya ya, suaranya dipilih-pilih bawa dari kecil. Kita tidak malah mati. Tak boleh begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita kumpul di situ, mari kita doakan mudah-mudahan diterima. Mari kita baca Yasin. Mari kita mari. Ya ini boleh kan enggak ya? Ya ini. Kita ambil intinya dulu ya, intinya ini loh. Isinya dulu. Nanti saya kemudian karena ini sudah waktunya habis ya, ini sebenarnya masalah ini ya banyak sangkut pautnya, tapi dengan membacakan beberapa hal seperti umpamanya ya ada hadis
Yang kena mati apik disembayangi, nopo wajib disembayangi. Wajib tuh, bagi saya ada. Jadi orang kalau mati itu supaya disembayangi. Kanjeng Nabi bersabda, la yamutu ahadun minal muslimin, tidak mati seorang dari orang Islam, fatusalli alaihi ummatun minal muslimin, terus disembayangi oleh satu kelompok dari orang Islam, yablughuna ayyakunu mi'ah, mereka mencapai hampir 100, wa yasfa'u lahu, maka mereka memberi syafaat, mendoakan semua yang sembahyang tadi untuk si mayit, illa syafa'uhu fi, kecuali berhasil syafaatnya. Syafaat itu harusnya, ya Allah terimalah dia, dosanya ampunilah dia. Itu orang sembahyang cuma yang dikerjakan sembahyang itu ya. Nah, ini katanya Nabi hampir 100. Ada lagi hadis, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina, ma min muslimin yamutu, tidak ada orang Islam mati, sayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu membayangi jenazahnya orang 40, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak musyrik, illa syafa'u fi dzalik. Jadi angka itu ada yang menyebut 100, ada yang menyebut 40. Jadi kalau orang mati disembayangi orang 40, menurut hadis ini loh. Ini hadis tadi rawahu Abu Dawud yang kedua. Yang pertama rawahu Tirmidzi fi Sahih Tirmidzi. Jadi orang membayangi mayit itu berguna apa enggak? Berguna. Nah, sekarang orang mendoakan mayit berguna apa enggak? Berguna, ada Qur'annya tadi itu. Juga hadisnya waladin kalau anak ya. Tapi kalau tadi umum, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, umum. Sampai. Jadi doa sedekah ini sekarang sudah diterima oleh semua pihak. Tadinya ada yang mengatakan tidak, tapi sekarang sudah mau. Kalau dalam bentuk apa? Sedekah dan apa tadi? Doa. Nah, sekarang jadi masalah bacaan yang lain. Nah, ini. Nah, di sini masih tetap berbeda paham. Seperti orang bacakan itu tahlil, ini sampai apa enggak? Lah ini di sini ada dua pendapat. Nah, baca Quran untuk A. Nah, itu sampai enggak pahalanya ini. Tapi kalau yang tadi sepakat, yaitu mengenai sedekah ya dan doa, itu sudah setuju. Jadi ini kalau keterangan saya ini sampai menuju seorang wartawan umpamanya ya, atau seorang scriber, seorang penulis, lalu sampean tulis terus sampean jadikan sebuah karangan, iya dong, kelihatan bahan-bahan saya berikan tadi itu mulai malam Jumat sampai sekarang, ya dong, baik mengenai hubungannya dengan adat, ya dong, maupun dengan istilah bid'ah, maupun apa yang menjadi isi daripada tahlil, dan apa yang dilarang mutlak oleh agama, ya sudah saya terang. Jadi saya dengan ini, ya mudah-mudahan ini namanya saya sudah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan. Ya, ini maaf kalau kurang puas, ya inilah puas. Sepuas-puas yang saya berikan ini sudah, tidak ada lagi ya, tidak ada sudah. Jadi kalau kurang puas boleh. Perkara sampean tidak setuju keterangan itu hak sampean, ya dah. Hak. Oleh karena itu, kalau sampean tanya pada saya, yang sampean kemukakan ini pendapat siapa nih Pak Ahmad? Saya jawab, ini pendapatnya orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Sudah jelas ya? Ini.
jawaban saya. Kalau kita sembahyang ikut Imam Syafi'i, ini ya seperti yang sudah ini yang banyak di sini ikut Syafi'i. Justru ini yang saya kemukakan justru dari Imam Syafi'i. Malah beliau mengatakan membaca Quran juga pahalanya sampai, juga zikir, bacaan apa. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali juga mengatakan semua yang baik-baik kalau kamu hadiahkan kepada